Unjuk rasa puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) di Kota Medan yang menuntut keringanan uang kuliah berakhir ricuh. Mahasiswa memaksa masuk ke ruangan rektor sehingga bentrok dengan pihak keamanan kampus. Kericuhan terjadi saat massa yang kesal usai berorasi hampir 1 jam di depan gedung biro rektor UINSU Medan tidak ada yang merespon. Massa pun memaksa masuk ke lantai 2 gedung untuk bertemu dengan Rektor UINSU Syahrin Harahap, namun dihadang petugas. Puluhan mahasiswa ini menuntut agar pihak Universitas Islam Negeri Sumatera Utara memberi keringanan untuk pembayaran uang kuliah yang dianggap saat ini sangat membebani orang tua mahasiswa. Apalagi di masa pandemi COVID-19, mahasiswa belajar secara daring. Puluhan warga di Bengkulu Tengah keracunan setelah menyantap mie ayam pada acara pengajian. Korban mengalami gejala mual, muntah, dan buang air besar sehari setelah acara. Hingga kini sebagian korban masih dirawat di rumah sakit. Ruang IGD RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah ini terus didatangi oleh pasien yang diduga alami keracunan usai menyantap mie ayam pada acara pengajian bulanan warga. Usai mengikuti acara tersebut, warga mulai alami gejala mual, pusing, muntah hingga buang air besar. Selain itu, satu keluarga penyelenggara acara juga harus dilarikan ke rumah sakit karena alami gejala yang sama. Setelah beberapa jam, yang cucung ini kan, yang untuk cucung, untuk orang rumah istilahnya, dibungkus, dibawa balik. Nah, dimakan dulu. Yang dia makan itu hanya mie rujak tadi. Ya, mie ayam tadi. Itu yang dimakan. Sejauh ini Dinas Kesehatan setempat telah memeriksa sampel makanan yang dimakan warga dan masih diuji di laboratorium. Pihak rumah sakit mengatakan kondisi warga yang keracunan kini mulai membaik dan sebagian sudah diperbolehkan pulang. Diare, mual, dan muntah. Biasanya yang mengalami gitu apa penyebabnya itu apa kira-kira? Ya kalau dari info yang kita dapat, ketepatan dari kegiatannya ini dari acara yang sama, jadi bisa jadi dari keracunan makanan. Dari 25 orang warga yang mengalami keracunan, 11 orang masih dirawat intensif di rumah sakit. Selain orang tua, sebagian pasien dirawat juga terdapat anak-anak yang turut mengalami keracunan usai menyantap sajian yang dibawa pulang. Dari Bengkulu Tengah, Endro Driawan, iNews melaporkan. Polisi terus menyelidiki kasus pembunuhan sadis terhadap 2 pekerja proyek Jalan Trans Papua. Sebelumnya, baku tembak terjadi saat polisi tengah dalam perjalanan menyelidiki kasus tersebut. Inilah baku tembak yang terjadi di Yahukimo, Papua saat aparat tengah dalam perjalanan menyelidiki kasus kematian 2 pekerja yang tewas mengenaskan. Dalam insiden baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata ini, 4 personil polisi terluka. Selain menembaki petugas, anggota KKB juga menutup jalan guna menghambat penyelidikan petugas. Kami dari kepolisian Polres Yahukimo didukung dengan Brimob dan tim yang ada mendatangi TKP pembunuhan karyawan PT Indo Papua terhadap manajer lapangan dan pengawas lapangan yang diduga dibunuh dan dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata. Sebelumnya pada pekan lalu 2 pekerja PT Indo Mulia Baru ditemukan tewas mengenaskan. Jasad kedua korban telah dievakuasi ke Timika dan Surabaya untuk dimakamkan. Diduga aksi ini didalangi kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin Tenius Wijangge. Meski sempat terjadi baku tembak, polisi terus melakukan penyelidikan dan mengejar kelompok kriminal bersenjata di wilayah ini. Dari Yahukimo, Papua, Cendri Endro Suripati, iNews melaporkan. TNI Angkatan Laut melalui unsur Komando Armada 1 KRI John Lee 358 berhasil menangkap kapal tanker MT Strovolos yang melakukan pelanggaran di wilayah teritorial Indonesia di perairan Anambas, Kepulauan Riau. MT Strovolos diketahui merupakan buronan internasional terkait kasus penyelundupan bahan bakar.
Penangkapan MT Strovolos, kapal tanker berbendera Bahamas berawal dari nota diplomatik Red Notice pemerintah Kamboja tertanggal 24 Juli 2021. Berisi permohonan untuk menahan kapal MT Strovolos berbendera Bahamas GT28.546 yang melakukan tindak pidana pencurian sekitar 300.000 barel minyak mentah dari Kamboja. Kapal MT Strovolos di Merah 90. KRI John D 358 yang mendeteksi keberadaan MT Strovolos di perairan Anambas langsung mendekat dan melakukan operasi penangkapan. Dari hasil penyelidikan awal, MT Strovolos dinakodai oleh SSM warga negara Bangladesh, membawa 19 orang ABK, 13 orang diantaranya berkewarganegaraan India, 3 orang warga negara Bangladesh dan 3 orang warga negara Myanmar. Kapal buronan Kamboja itu memuat minyak mentah 297.686,518 gross BBLS yang berlayar dari Thailand menuju Batam dengan tidak mengaktifkan Automatic Identification System ketika melakukan pelayaran di wilayah perairan Indonesia dan bahkan melakukan lego jangkar tanpa izin di wilayah teritorial Indonesia. KRI John Lee 358 selanjutnya mengawal MT Strovolos menuju Lanal Batam pada Jumat 30 Juli 2021 untuk penyelidikan lanjutan. Jadi pada saat KRI John Lee berlayar di perairan Anambas, yaitu dari Natuna Utara menuju ke Batam, menemukan ada kapal yang sedang lego jangkar di perairan teritorial Indonesia. Setelah didekati dan diperiksa, kapal tersebut adalah motor tanker Strovolos berbendera Bahamas. Hasil pemeriksaan adanya dugaan awal bahwa kapal tersebut melaksanakan pelanggaran, yaitu melanggar undang-undang pelayaran. Barang buktinya yang jelas kapal yang digunakan dan ada muatan berupa crude oil. Saat ini proses hukum perkaranya telah dilaksanakan penyerahan tahap 1 dari penyidik TNI AL kepada Kejaksaan Negeri Batam. Selanjutnya menunggu proses P21 atau dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa Ayus melaporkan. Kejaksaan Agung tidak menahan tersangka kasus dugaan pembunuhan 6 Laskar Front Pembela Islam di kilometer 50 ruas tol Jakarta Cikampek. Para tersangka tidak ditahan karena statusnya masih sebagai petugas kepolisian aktif dan dijamin oleh atasannya. Menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Leonard Ebenezer, para tersangka yakni Bribtu FR dan Ibda MYO tidak ditahan karena pertimbangan objektif jaksa. Kedua tersangka yang merupakan anggota kepolisian masih aktif itu bertugas di Polda Metro Jaya dan mendapat jaminan tidak akan kabur dari atasannya. Kapus Penkum menyebut saat ini surat dakwaan keduanya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nantinya kedua tersangka akan segera disidangkan. Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan petinggi partai politik di Istana Negara. Pertemuan dihadiri oleh 7 ketua umum partai politik koalisi Presiden Jokowi. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan petinggi partai politik digelar Rabu sore di Istana Negara. Ada 7 elit parpol yang hadir dalam pertemuan, diantaranya PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Gerindra, Golkar, PKB, dan P3. Turut hadir dalam pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Sekjen Partai Nasdem Joni Plate mengatakan pertemuan Presiden dengan Ketua Umum Partai Politik Koalisi merupakan pertemuan biasa yang rutin dilakukan. Tidak ada pembicaraan soal pemilu dalam pertemuan. Telah dilakukan pertemuan reguler. Ya, Presiden Bapak Joko Widodo dengan Ketua Umum dan Sekjen Partai Koalisi Indonesia Maju ya bertempat di Istana Negara. Yang hadir dalam pertemuan tadi ada 7 Ketua Umum dan 7 Sekjen. Usai pertemuan, para sekjen partai juga akan menindaklanjuti secara teknis topik pembahasan dengan Presiden Joko Widodo.
khususnya dalam proses politik, legislasi, amandemen, dan perubahan peraturan dalam konteks ketatanegaraan. Seluruh partai politik yang hadir hanya bicara soal kolaborasi antar parpol untuk menghasilkan kebijakan pemerintah yang efisien di masa pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Timur pada Selasa lalu. Dan di hari yang sama, Sekjen PDIP dan Gerindra menggelar pertemuan tertutup di Jakarta. Kebersamaan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tampak saat meninjau vaksinasi pelajar di Samarinda, Kalimantan Timur Selasa kemarin. Prabowo mendampingi Presiden Jokowi melihat langsung vaksinasi siswa-siswi SMP Negeri 22 Kota Samarinda. Tidak hanya dalam vaksinasi, Presiden juga mengajak Prabowo untuk melihat peresmian tol Balikpapan Samarinda. Di hari yang sama, momen kunjungan kerja antara Jokowi dan Prabowo, kedua parpol yang menjadi pendukung mereka juga bertemu. Sekjen PDIP dan Gerindra sepakat untuk bersama-sama mengawal roda pemerintahan. Diperlukan suasana kehidupan politik yang kondusif. Yang pertama, bahwa kedua partai politik, PDI Perjuangan dan Gerindra dan PDI Perjuangan sama-sama menyadari peran pentingnya sebagai partai politik yang mengusung pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan di dalam diskusi tadi kami banyak membahas bagaimana dukungan tersebut dapat diimplementasikan melalui gotong royong nasional untuk membantu seluruh rakyat Indonesia di dalam mengatasi pandemi COVID tersebut. Meski tidak spesifik membahas persiapan 2024, pertemuan dua kutub politik mengamini kesepakatan dan agenda lain terkait ideologi bangsa.